Kemudian larangan yang kelima yang juga harus kita ketahui ilmunya, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita mendengar kabar di suatu tempat terjadi wabah atau ataun, maka jangan masuk ke tempat itu. Dan kalau kita berada di tempat yang sudah kena wabah atau ataun, jangan keluar dari tempat itu sampai menurut perhitungan medis kita pantas untuk keluar meninggalkan tempat itu. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza sami'tum mutta'un bi ardin," apabila kamu mendengar terjadinya ataun, wabah, bi ardin, di suatu tempat, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk ke tempat itu. Jadi kalau kita mendengar berita di satu kota, di satu daerah sudah terjangkit wabah, maka janganlah kita pergi untuk masuk ke kota atau ke tempat itu. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Wa iza waqa'a bi ardin, dan jika wabah yang terjadi di suatu tempat itu, wa antum fiha, kamu ada di dalam tempat itu, fala takhruju minha, maka janganlah kamu keluar daripadanya, dari tempat itu. Jadi kita tidak boleh masuk ke tempat atau ke daerah yang kita sudah dengar daerah itu terjadi wabah. Begitu juga sebaliknya. Kalau di tempat kita terjadi wabah, kita tidak boleh keluar dari tempat kita itu untuk menuju ke tempat yang lain. Kedua larangan itu substantifnya sama, agar kita tidak kena wabah dan sekaligus kita tidak menjadi bahagian yang menyebarkan wabah itu ke tempat lain. Jadi kalau di satu tempat terjadi wabah, Nabi melarang kita masuk ke tempat itu. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita tidak kena wabah, supaya kita terhindar dari kemudaratan. Kalau kita sudah di suatu kota, di suatu tempat, di situ terjadi wabah, kita dilarang keluar. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita tidak menularkan wabah ke tempat yang lain. Sampai kondisi aman menurut penilaian para tabib atau para dokter atau menurut ukuran medis kalau saat sekarang. Jadi kesemua larangan-larangan Nabi itu punya relevansi dengan kehidupan kita yang kita sebut dengan istilah kehidupan bermuamalah. Jadi kehidupan bermuamalah itu pada prinsipnya la dororo wala diroro. Jangan pernah melahirkan kemudaratan, keburukan, kerusakan untuk diri kita sendiri. Jangan pula sampai melahirkan keburukan, kemudaratan, kerusakan pada diri orang lain. Itu substantif larangan-larangan Nabi tadi itu.
Kenapa? Karena Nabi SAW menginginkan kita sebagai umatnya ini hidup dalam kemaslahatan, hidup di dalam kebaikan-kebaikan, terhindar dari keburukan-keburukan. Dengan kita memahami larangan-larangan Nabi yang kelihatannya begitu sederhana tadi, insya Allah kita akan menjadi bahagian dari hamba Allah yang terselamatkan dari keburukan. Karena kadang-kadang hal-hal kecil dalam bentuk larangan Nabi tadi itu belum terkaji kita ilmunya, sehingga masih ada yang melanggarnya bukan karena ingin melanggarnya. Pelanggaran itu terjadi karena belum sampainya ilmu kepada yang bersangkutan. Oleh karenanya diperlukan untuk menyampaikan larangan-larangan Nabi SAW ini ke tengah-tengah umat Islam agar mereka memahami ada larangan menunjuk atau menuding orang dengan menggunakan senjata, ada larangan menserah terimakan senjata tajam atau senjata yang membahayakan dalam keadaan yang tidak safety, dalam keadaan tidak terukur. Kemudian ada larangan kalau azan sudah dikumandangkan, orang tidak boleh meninggalkan masjid atau meninggalkan musola kecuali karena adanya uzur syar'i. Begitu juga dengan larangan-larangan lain yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan masuk kota yang di kota itu sedang terjadi wabah. Jangan tinggalkan satu kota yang kota itu kita ada di dalamnya, sedangkan di kota itu sudah terjadi wabah. Jadi ini semua harus menjadi bahan ilmu, bahan wawasan bagi kita, sehingga kita mengetahuinya, dan pengetahuan kita itu mengantarkan kita kepada rasa patuh. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Karena tidak ada larangan-larangan Nabi itu kecuali sifatnya ingin menghindarkan umat Islam dari keburukan-keburukan yang kemungkinan kalau dilanggar hal itu akan terjadi. Demikianlah Bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama, sehingga bertambahlah ilmu kita, meskipun barangkali tidak banyak, tapi ada ilmu yang kita dapatkan dari hasil kita mengaji ini. Demikian, kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.